وإلى روح شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام ورسولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تملك أي الهبة أي لا يحصل الملك فيها. Hibah tidak dapat dimiliki oleh seseorang. Wala talzamul hibatu asyamilatu lil hadiyati was sadaqati. Hibah tidak menjadi wajib hukumnya, yang mencakup juga hibah ini hadiah dan sedekah. Jadi hibah tidak dapat dimiliki seseorang, juga hibah tidak menjadi wajib hukumnya illa kecuali bil qabdi bi idnil wahibi aw naibihi fihi, dengan cara memegang. Ada penyerahan dari orang yang menghibahkan, kemudian orang yang dihibahkan langsung megang, langsung terima barangnya, pegang itu barang, tapi harus dengan bi idnil wahibi aw naibihi fihi, dengan izin dari orang yang menghibahkan atau wakilnya. Jadi nggak bisa omongan doang. Jadi barang yang dihibahkan, sesuatu yang dihibahkan, benda yang dihibahkan, jadi harus ada al-qabd, harus ada diterima, dipegang oleh orang yang dihibahkan, tapi harus dengan seizin dari orang yang menghibahkan. Kalau sudah dipegang itu barang, itu benda, sesuatu yang dihibahkan oleh orang yang menghibahkan, sudah dipegang, fatalzamu wa yahsulul milku, maka hibah menjadi wajib hukumnya
dan diperolehlah kepemilikan barang yang dihibahkan itu. Jadi selama orang yang menghibahkan cuma ngomong doang, ada qabul, ada ijab, ada qabul, tapi barang yang dihibahkan belum dipegang, benda yang dihibahkan tidak dipegang oleh orang yang dihibahkan, maka pertama tadi hibah hukumnya tidak wajib, yang kedua belum dapat dimiliki oleh orang yang dihibahkan akan barang yang dihibahkan tadi. Jadi harus ada al-qabdu, al-iqbadu. Al-iqbad penyerahan dari orang yang menghibahkan, al-qabdu menerima dari orang yang dihibahkan. Jadi ini pada masalah hibah yang mesti harus diperhatikan. Jadi dari al-wahib, orang yang menghibahkan, harus al-iqbal, harus menyerahkan barangnya kepada orang yang dihibahkan. Orang yang dihibahkan harus al-qabdu, harus dia pegang, dia terima, dia pegang barang yang dihibahkan tersebut. Kalau sudah itu terjadi, maka tadi pertama hukum hibah menjadi wajib, sudah pasti. Kemudian yang kedua, maka dapat dimiliki barang yang dihibahkan tersebut oleh orang yang dihibahkan. Yang sering ada, yang sering cuma ngomong doang, dihibahkan, tapi nggak ada al-qabdu, tidak ada al-iqbadu, tidak ada serah terima, dipegang itu barang yang dihibahkan oleh orang yang dihibahkan. Maka tadi pertama, kalau seandainya demikian kejadiannya, maka barang yang dihibahkan belum menjadi milik dari orang yang dihibahkan. Fa in istaqalla bihi lam yumallikha lam yamlikha wa dakhalat fi dimanihi, maka jika ini orang istaqalla bihi, dia itu tidak ada penyerahan dari orang yang menghibahkan, tidak ada penerimaan, tidak dipegang oleh orang yang dihibahkan, maka lam yamlikha, barang yang dihibahkan tidak dapat dimiliki olehnya, wa dakhalat fi dimaniha, dan barang tersebut masuk pada jaminannya. Jadi kalau sampai hilang itu barang mesti diganti, karena belum ada al-qabdu dengan al-iqbadu. Itu demikian, baru ngomong doang nih orang yang punya barang, saya hibahkan tanah saya kepada Anda, belum ada serah terima, belum ada al-iqbal dari orang yang menghibahkan, serah, belum ada al-qabdu, terima, dipegang barangnya oleh orang yang dihibahkan. Kalau seandainya sampai terjadi kerusakan, sampai hilang barang tersebut, maka orang yang tadi dikatakan sebagai orang yang dihibahkan wajib mengganti barang orang yang menghibahkan tadi, karena belum berlaku hukum daripada hibah itu. Nah sekarang gimana kalau seandainya misalnya kambing, dihibahkan kambing, kemudian belum ada kalimat tadi, belum ada al-iqbal, belum ada al-qabdu, belum ada serah, belum ada terima, belum dipegang barang yang dihibahkan oleh orang yang dihibahkan tadi. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, walau hasalat ziyadatun qablahu munfasilatun fahiya lil wahibi li hududhiha fi milkihi. Kalau seandainya sampai ada tambahannya sebelum tadi al-qabdu, sebelum dipegang barang yang dihibahkan oleh orang yang dihibahkan, kambing, belum ada al-iqbal, belum ada al-qabdu, baru omongan doang. Ini kambing udah lama dipegang oleh orang yang dihibahkan tadi, sampai beranak, banyak anaknya itu. Nah itu anaknya milik siapa? Fahiya lil wahibi, maka itu anak kambing tersebut adalah milik dari orang yang menghibahkan. Kok demikian? Kenapa tuh? Lihududhiha fi milkihi, karena itu sesuatu tambahan yang terpisah masih masuk dalam kepemilikan orang yang menghibahkan. Itu sebab tidak ada al-iqbal dengan al-qabdu. Jadi selama belum ada al-iqbal, al-qabdu, tetap barang yang dihibahkan adalah milik dari orang yang menghibahkan. Ini yang menjadi kesalahan orang sering nih. Jadi belum ada al-iqbal, belum ada al-qabdu, cuma omongan doang. Saya hibahin deh tuh rumah, saya hibahin tuh tanah tuh, saya hibahin ke kambing, tapi belum ada al-iqbal, al-qabdu, belum
menjadi milik dari orang yang menghibahkan, masih milik dari orang yang menghibahkan. Au tasarrafa qablahu nufida tasarrufu, atau orang yang menghibahkan dia menggunakan itu barang, itu benda sebelum ada al-iqbal al-qabdu, maka nufida tasarrufu, diberlakukan penggunaannya, boleh bebas dia. Orang belum ada al-iqbal, belum ada al-qabdu, masih dipakai rumahnya, masih dipakai, dipergunakan sapinya, kerbaunya buat ngebajak oleh orang yang menghibahkan, mengapa-apa, karena belum ada apa? Belum ada al-iqbadu dengan al-qabdu. Jadi ini penting nih, penting, mesti kita perhatikan tuh. Jadi kalau ada orang yang menghibahkan dalam madhab kita, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, orang yang menghibahkan al-iqbad, serahin barang yang dihibahkan. Kemudian orang yang al-mauhub lah, orang yang dihibahkan kepadanya harus ada al-qabdu, terima itu, pegang barangnya, barulah menjadi baku, menjadi mesti, menjadi harus hukum hibah, dan barulah orang yang dihibahkan tadi bisa memiliki barang yang dihibahkan tadi. Selama belum ada al-iqbad al-qabdu, maka itu barang masih milik daripada al-wahib atau orang yang menghibahkan. Wa kana ruju'an, dan dia bisa dibalik, ditarik itu. Tarik, orang belum ada al-iqbad, belum ada al-qabdu, tarik balik kan? Boleh ditarik, nggak masalah. Wa in zanna luzumal hibati bil aqli, sekalipun dia menduga bahwa ini sudah menjadi pasti hukum hibah dengan akad. Udah ada akad, udah ada akad ijab, serah daripada orang yang menghibahkan, ijabnya udah ada qabul, udah diterima oleh orang yang dihibahkan, tapi belum ada tadi apa? Al-iqbadu al-qabdu, belum ada dipegang itu barang, mesti ada serah terima, diucapin juga barangnya pegang, itu demikian. Sekalipun itu orang menduga kayaknya udah diakad tadi, belum, karena barangnya belum dipegang oleh orang yang dihibahkan tadi. Jadi sekalipun demikian, sekalipun dia menduga bahwasanya sudah terjadi hukum hibah dengan sebab akad tadi, belum. Kalau ijab qabul saja belum menjadi baku, pasti wajib hukum hibahnya, dan kepemilikan barang itu belum menjadi milik dari orang yang dihibahkan, masih milik daripada orang yang menghibahkan tadi, malah dia bisa ngambil lagi itu barang. Walau kana mauhubu juz'an syai'an, sekalipun barang yang dihibahkan tadi adalah satu bagian yang sifatnya umum, sekalipun sifatnya umum, tidak menjadi khusus. Faqabdul jumlati bi'idnil wahibi duna syariki sahha wa adima walau kana mauhubu juz'an syai'an, kalau seandainya barang yang dihibahkan bagian yang sifatnya umum, faqabdul jumlata bi'idnil wahibi, maka dia pegang secara umum global dengan izin dari orang yang menghibahkan, duna syariki, bukan orang yang berserikat, sahha, maka dihukumkan sah, wa athima, dan berdosa, wa dhamina nasibah syariki, dan dia menjamin bagian dari orang yang berserikat kepadanya. Ada dua orang beli tanah, yang si A dengan si B, kemudian yang si A menghibahkan bagian dia yang dia beli pada orang temannya, dihibahkan kepada orang lain, udah dipegang secara umum. Tanahnya misalnya 100 meter, separuh belinya tuh 50 meter milik A, 50 meter milik B. Kemudian yang separuhnya sudah dihibahkan kepada orang lain, tapi yang dipegang seluruhnya, sertifikatnya kan seluruhnya tuh dipegang semua, itu sertifikatnya, tanahnya dia tahu nih, dipegang seluruhnya secara umum, yaitu 100 meter. Sementara yang punya si A hanya 50 meter. Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya sah, ini orang berdosa, dan dia menjamin bagian dari orang yang berserikat tadi. Sampai rusak barangnya, bendanya, sesuatu yang milik orang yang berserikat tadi, maka wajiblah untuk mengganti dari orang yang dihibahkan tadi. Boleh, sekalipun misalnya motor beli berdua patungan,
Kemudian ini orang menghibahkan motor patungan tadi kepada orang lain, dipakai itu, kan masih ada bagian separuh daripada orang yang patungan tadi, rusak besarnya. Maka orang yang menghibahkan mesti mengganti itu bagian yang rusak daripada bagian hak dari orang yang patungan tadi. Itu konsekuensi hukum kalau seandainya menghibahkan barang yang patungan sifatnya, yang sifatnya juaid untuk membelinya. Jadi pendidikan demikian. Jadi barang yang dihibahkan itu mesti ada al-qabdu, mesti dipegang barangnya oleh orang yang dihibahkan. Kalau tidak, maka itu barang masih milik daripada al-wahib, orang yang menghibahkannya. Nah, kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan, falau matal mauhubu lahu awil wahibu qabla qabdihi al-hibata ayil ainal mauhubata. Nah, sekarang gimana hukumnya? Kalau orang yang dihibahkan sampai meninggal, atau orang yang menghibahkan sampai meninggal, sementara barangnya belum pernah dipegang, yang dihibahkan tadi barangnya belum pernah dipegang oleh orang yang dihibahkan tadi. Ini bagaimana hukum hibahnya? Falau matal mauhubu lahu awil wahibu qabla qabdihil hibata ayil ainal mauhubata. Kalau seandainya orang yang dihibahkan meninggal dunia, atau orang yang menghibahkan meninggal dunia sebelum barangnya dipegang, barang yang dihibahkan dipegang olehnya, bagaimana hukum hibahnya? Lam tanfasikhil hibatu li'annaha ta'ulu ila luzumi kal bai'i fi zamanil khiyari. Maka hukum hibah gak batal, hukum hibahnya gak batal, tetap berlaku hukum hibahnya tuh. Kenapa demikian kok berlaku? Li'annaha ta'ulu ila luzumi, karena dia itu kembali kepada hukum bakunya hibah. Contohnya bandingan seperti apa? Kal bai'i fi zamanil khiyari, seperti penjualan barang di zaman khiyar. Ada khiyar, ada masa khiyar, misalnya khiyar syarat. Ada orang yang membeli barang dengan khiyar syarat. Kata orang yang membeli, syaratnya kan nanti kalau barangnya rusak balikin ya. Pas dilihat baru sehari rusak barangnya, boleh balikin. Demikian tuh. Itu namanya hibah pun sama seperti itu bandingannya tuh. Manakala belum ada al-qabdu dari orang yang dihibahkan tadi, maka hukum hibah belum batal sama sekali. Kenapa demikian? Karena nanti barang yang dihibahkan itu kembali kepada hukum wajibnya, harusnya, mestinya hibah itu. Wa yaqumu warithuhu ayyul mayyiti maqamahu fil qabdi wal iqbali. Nah, sekarang siapa ini? Yang dihibahkan udah meninggal, atau orang yang menghibahkan udah meninggal. Nah, sekarang ini berpindah pada siapa? Kan tadi hukum pertama dalam madhab kita, pada Imam Syafi'i, hukumnya belum batal hibahnya. Nah, sekarang berpindah ini, masalah hibah ini kepada siapa ini? Nah, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yakumu ma warithuhu ayyul mayyiti maqamahu fil qabdi wal iqbali. Dan ahli waris dari orang yang meninggal tadi menempati tempatnya, yang gantiin dia tuh. Dia punya anak, anaknya itu. Dia punya cucu, cucunya itu. Misalnya orang yang menghibahkan belum tinggal duluan, sementara belum ada serah terima, belum dipegang barang oleh orang yang dihibahkan, maka dia itu hukum al-qabdu al-iqdar, dia itu berpindah langsung kepada ahli-ahli warisnya. Misalnya orang yang dihibahkan belum menerima, belum pegang barang itu, maka berpindah kepada ahli waris dari orang yang dihibahkan tadi. Pada masalah apa? Fil qabdi, pada masalah memegang barang yang dihibahkan. Wal iqbadi, menyerahkan barang yang dihibahkan. Wal idni fil qabdi, izin untuk memegang barang yang dihibahkan. Wa fil ruju'i fil hibati, atau menarik barang yang sudah dihibahkan, bisa tuh. Jadi barang yang dihibahkan bisa ditarik oleh orang yang menghibahkan atau cucunya atau anaknya sebagai ahli warisnya tuh. Contoh seperti apa? Ka'an yakula raja'tu fil hibati, aku tarik hibah daripada ayahku misalnya tuh. Demikian, anaknya tahu ini udah dihibahin tapi belum dipegang oleh orang yang dihibahkan tadi. Anaknya tahu, si anak bilang raja'tu fil hibati, aku tarik hibahnya. Kemudian jadi milik siapa? Wa takunu milkan lahu, jadi milik ahli waris
orang yang menghibahkan tadi. Itu demikian tuh. Jadi konsekuensi hukumnya seperti itu. Kalau seandainya barang yang dihibahkan belum ada al-iqbal, al-qabdu, maka tadi konsekuensi hukumnya seperti tadi itu. Maka hibahnya belum pasti, belum harus, belum berlaku. Kemudian barangnya masih milik dari orang yang menghibahkan. Kalau sampai meninggal dunia, salah satunya misalnya orang yang menghibahkan atau orang yang dihibahkan, maka berpindah pada masalah al-qabdu, al-iqbal, kemudian intip pada masalah al-qabdu, menarik hibah kepada masing-masing ahli warisnya. Kalau ahli warisnya dia kurang bagus, kurang baik, dia punya perangainya, kurang baik dia punya hatinya, bakal ditarik itu. Saya tarik hibah ini, maka menjadi milik daripada ahli warisnya. Wallahu a'lam bishawab.